Sekarang saya bertanya, apakah orang Yahudi itu mereka selamat atau tidak? Nah, begini. Orang Yahudi itu makanya Paulus ada jelaskan di dalam Roma 2 ayat 12. Ini ya. Nih. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Paham? Jadi orang yang tanpa hukum Taurat binasa akan tanpa hukum Taurat. Contoh kayak Pak Dhani. Pak Dhani tidak melakukan hukum Taurat, dia akan binasa tanpa hukum Taurat. Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Jadi begini. Orang Israel memakai hukum Taurat. Mereka berpadukan pada hukum Taurat 613. Pertanyaannya, apakah mereka bisa melakukan hukum Taurat? Karena di dalam hukum Taurat, satu salah, semua salah. Makanya kita yang tadi Pak Logika bilang, 1 Korintus 16 ayat 21, 6 ayat 21 itu katakan. Pak Logika bilang bahwa kita hidup dalam hukum Kristus. Nah, jawabannya di mana? Dalam Roma 5 ayat 20. Hukum Taurat ditambahkan, kalau kita pengikut Kristus, hukum Taurat ditambahkan. Seperti para imam di dalam Matius 23 ayat 1 dan selanjutnya. Matius 23. Nah, hukum Taurat ditambahkan, tapi kasih karunia semakin berlimpah-limpah. Kenapa demikian? Kita orang Kristen, meskipun kita melakukan kesalahan, tapi kita punya ada perantara antara Yesus kepada Bapa. Jadi kita perantara. Ayatnya di mana? 1 Yohanes 1 ayat 9, 1 Yohanes 2 ayat yang pertama dan kedua. Itu ayatnya, catat aja. Kalau yang kurang jelas, nanti nonton ulang. Nah, kalau kita tidak mengalami itu, kalau orang Israel, itu nanti yang menghakimi mereka dalam Matius 19 ayat 28, Wahyu 1 ayat, Wahyu 7 ayat 1 sampai 8. Oke? Nanti murid-murid Yesus yang menghakimi mereka. 12 rasul, 12 murid. Oke? Nanti Bapak baca di Wahyu 7 ayat 1 sampai 8, Matius 19 ayat 28. Jadi yang menghakimi kami orang kami tidak dihakimi oleh siapapun. Karena Yesus berkata dalam Matius 24, Matius 25 ya. Yesus katakan dalam Matius 25 ayat 37 sampai 40, nanti 40 44. Baca di situ. Kita orang percaya kepada Yesus tidak dihakimi lagi, enggak. Bagaimana Yesus datang? Dia katakan dalam Yohanes 12 ayat 46 sampai 48. Yesus kan datang ke dalam dunia, dia kan menyelamatkan kita. Dia melayani, bukan kita dilayani. Nah, nanti pada hari H, Yesus datang, marilah anakku, raja itu berkata, mari anakku yang punya kerajaan. Jadi kita nggak pernah dihakimi. Bagaimana Yesus yang datang menyelamatkan kita baru kita dihakimi? Nah, kalau orang Israel akan dihakimi sesuai aturan orang Israel, hukum Taurat. Itu beda. Nah, bagaimana dengan orang yang tidak pernah menerima firman Tuhan sampai kepada mereka? Oke, Pak? Mau ayatnya? Nah, ayatnya dalam Roma 2 ayat 14 sampai 16. Hukum, sebelum saya jelaskan di situ, kita baca dulu Titus 1 ayat 15. Jadi tidak ada orang yang suci. Kita baca dulu Titus 1 ayat 15. Bagi orang suci semuanya suci. Nah, tetapi bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman, suatu pun tidak ada yang suci. Semua tidak ada yang suci. Orang yang tidak beriman, orang yang tidak pernah mengenal Yesus, tetap mereka najis. Karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Sampai di sini Bapak paham? Jadi orang yang tidak pernah dengar Tuhan Yesus, dia tidak pernah menyembah, tapi mereka tetap berdosa. Karena mereka keturunan Adam dan Hawa. Contoh kita di Israel, di Asia. Asia ini keturunannya Yoktan. Para ilmuwan sudah menyelidiki bahwa kita ini turunan dari Yoktan, keturunan Yoktan. Ya. Jadi kulit agak sedikit tidak seperti orang bule. Kita Asia, coklat-coklat sawo matang pokoknya ya. Itu Yoktan. Nah, tidak ada orang pun yang bersih dari dosa. Semua. Kenapa demikian? Ini ayatnya ada. Makanya Paulus jelaskan dalam Roma 2 ayat 14 sampai. Nih. Apabila bangsa-bangsa lain, ya, Bapak dengar baik-baik ya. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat, betul nggak? Mereka belum mengenal Tuhan kan? Nah, oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat. Maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sampai di sini Bapak paham ya? Oke, langsung ayat 15.
Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hatinya. Mereka dan mereka, suara hati mereka turut bersaksi. Dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Jadi hukum yang berlaku kepada mereka adalah hukum hati nurani mereka. Oke? Karena Tuhan itu adil. Secara spesifik bisa kita menambah atau mengurangi atau menakar. Karena firman Tuhan katakan dalam 2 Timotius 3 ayat 16, segala ilham pengajaran diajarkan buat kita memang bagi bermanfaat. Jadi kalau tidak ada yang disampaikan secara rinci, jangan kita menafsirkan Alkitab semaunya kita sendiri. Bapak paham sampai situ, Pak? Jangan ada yang tanya, hukum hati nurani itu bagaimana? Nggak dijelaskan. Karena hukum dijelaskan dalam Ulangan 29 ayat 29. Jadi maksudnya walaupun melakukan tidak mengenal Yesus tapi melakukan hukum nurani itu selamat, Pak? Bukan. Kan kita kan sudah berdosa. Umpama saya tidak mengenal Yesus, saya tidak mengenal hukum Taurat. Saya kan selalu kan berpedoman kan pada tidak mungkin tidak berdosa karena mereka manusia itu ada punya ketakutan. Mereka bisa saja menyembah berhala. Mereka bisa saja menyembah batu. Ya kan? Atau mereka mungkin tidak menyembah apa-apa. Tapi kebanyakan orang kalau di hutan atau dimanapun, pasti mereka punya sesuatu yang mereka sembah. Karena mereka tidak percaya sama Tuhan. Berarti mereka sembah berhala. Mereka melakukan dosa, mereka bisa kawin 2, 3, 4. Nah, sekarang apakah manusia tidak yang berdosa? Tetap mereka akan dihukum. Karena firman Tuhan katakan Nahum 1 ayat 3, Allah itu adil, tapi tetap akan menghukum. Contoh dalam perjanjian lama. Kita kan berpikir bahwa, masa kita melakukan hukum Taurat, berarti Allah ini curang dong. Masa mereka tidak mengenal Yesus, mereka selamat atau tidak selamat? Betul nggak? Betul kan? Ya, Pak. Ya. Pasti orang bilang, saya belum mengenal Yesus, nanti pada waktu kau mati. Saya belum mengenal Yesus, orang belum ada beritakan firman sampai di saya, Tuhan. Kenapa saya dihukum? Betul nggak? Betul nggak? Iya. Ya, ya. Berarti kita mau bilang manusia mau bilang, Tuhan curang. Nah ini ada ayatnya. Ini, sudah lengkap dalam Alkitab. Nih. Nah. Sungguh, Allah tidak berlaku curang. Yang Maha Kuasa tidak membengkokkan keadilan. Paham ya? Ya, ya, ya. Tuhan tidak membengkokkan keadilan. Dia tidak membengkokkan keadilan. Tuhan itu adil. Ya, itu yang namanya hukum kasih karunia. Jadi kita tidak bisa tahu. Tuhan yang menentukan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil.